akan berbeda dengan orang yang ada di dunia. Makanya poin pertama tadi, jangan belajar hidup daripada apa yang sumber yang saudara miliki, tapi belajar untuk hidup daripada apa yang ada di tangan Tuhan. Karena itu tidak akan berkekurangan kalau engkau belajar melangkah dengan iman, menerima apa yang dari dalam genggaman tangan Tuhan. Firman Allah berkata, engkau tidak akan dipermalukan, tapi engkau akan diangkat, dipromosikan oleh Tuhan sendiri ketika engkau belajar untuk memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Sesuai dengan Matius pasal 6 ayat ke-33 berkata, saudaraku, kita baca lagi ayat itu supaya kita tahu. Ini dasar-dasar di poin yang kedua yang saya dalam Matius. Mungkin ada yang sudah hafal ini firman Tuhan, tapi silakan, saya juga hafal ayat yang ke-33. Dia bilang gini, saya tidak hafal ini firman, tapi saya sementara belajar untuk menerapkannya. Saya belum tahu saudara. Ayat yang ke-33 dia bilang begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan lain sudah, banyak orang lebih suka baca ayat yang terakhir, bagian yang terakhir, tapi mereka langgar ayat yang pertama. Ini perintah. Orang hindarkan perintahnya, tapi mau berkatnya. Ini aneh, saudara. Banyak orang mau dipromosikan oleh Tuhan. Banyak orang mau untuk melangkah bersama Tuhan supaya menikmati perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Tapi mereka lupa, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini cuma bonus setelah saudara terapkan dalam hidupmu. Cari dari dahulu. Hanya saudaraku di dalam Tuhan, kalau melayani Tuhan, jangan bilang begini, saya sibuk. Hari ini tidak sibuk. Sibuk saudara. Tapi kami belajar untuk menempatkan Tuhan di atas. Kalau engkau mau belajar hidup daripada apa yang ada di tangan Tuhan, engkau harus terapkan poin ini. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan ada? Karena ini persoalannya. Ini persoalannya. Engkau lebih pentingkan dirimu. Engkau lebih nyaman di dalam keinginan, kehendakmu dipuaskan. Yang penting saya nyaman, saya boleh ada di situ. Kalau saya tidak nyaman, saya tidak mau di situ. Kalau daging menyaksikan, saya tidak mau. Saya mau bilang kepada saudara, banyak kita yang tidak diberkati oleh Tuhan. Banyak kita yang tidak menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita, karena kita gagal untuk mempraktekkan. Cari lebih dahulu. Dia bukan bilang minum kopi lebih dulu, bukan. Dia bukan bilang bangun dari tempat tidur, cari sendal lebih dulu, bukan. Tapi dia bilang, saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, carilah dahulu. Kalau memang saudara berasal dari surga, ini pola yang saudara tidak akan berkekurangan. Amin. Saudara tidak akan berkekurangan. Makanya saya masih tes doa saya sudah. Pada waktu saya masuk rumah sakit karena lambung, Bapak Gembala almarhum masih ada. Dan saya masuk 3 hari, saya belum menikah saya. Calon pacar saya yang sekarang ini masih ada di Hongkong waktu itu. Lalu saudara, jadi setelah saya masuk rumah sakit, makanya hari pun saya sempat keluar dari gereja ini, saya tidak pernah lupa tangannya beliau merawat saya. Ada satu lagi tangannya Tante Valen, itu hampir dari pagi. Dia sampai dari malam sampai pagi dia tidak tidur, karena Bapak Gembala perintahkan taruh kompor di sini, kasih panas, diam 15 menit, suap dia. Suap. Lalu saya berdoa, saya bilang Tuhan, kalau Tuhan dengar doa saya, ini saja yang saya minta. Saya tidak boleh datang tidur lagi di rumah sakit ini sampai saya kembali ke rumah Bapak, kecuali saya datang berdoa untuk orang-orang yang sakit. Saya
sudah umur 50 lebih sedikit, mau jalan 52. Saya belum pernah tidur lagi di rumah sakit. Amin. 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 Tuhan itu ya dan amin saudara. Kalau saudara belum belajar, kalau saya masih berkekurangan, belajar lagi. Sebab selama kita hidup, kita belajar untuk memprioritaskan Tuhan di atas segala. Jangan lebih cintai suami daripada Tuhan. Suami itu orang kedua, istri itu orang kedua, anak-anak itu orang kedua. Mereka bukan orang pertama. Itu harus belajar, saudara. Jangan bilang korbankan pekerjaan Tuhan, korbankan jam doa, korbankan jam pembacaan firman Tuhan hanya demi keluarga. Jangan, saudara. Saya mau bilang kepada saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka saya percaya akan ada pintu yang tidak mungkin terbuka bagi dunia ini, tapi terbuka bagi kita. Jangan pernah menggantungkan hidupmu kepada manusia, kepada orang yang engkau andalkan, kepada orang yang engkau cintai. Jangan gantungkan hidupmu di sana, tapi gantungkan hidupmu di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Sebab di situ ada berkat bagi hidupmu. Manusia boleh tolak saudara, manusia boleh sepelekan saudara, manusia boleh kecewakan saudara, tapi saya mau bilang kepada saudara pada pagi hari ini, Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Amin. Dan saudara, poin yang kedua saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21 lebih dulu. 2 Korintus, haleluya, 5 ayat yang terakhir, ayat yang ke-21. Ini pekerjaan yang Allah buat di dalam kehidupan saudara. Yang pertama tadi saudara dilahirkan kembali dalam satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, supaya saudara hidup daripada sumber kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Ini harus belajar supaya engkau menikmati apa yang menjadi berkat yang daripada Tuhan. Yang kedua adalah dari dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21, firman Tuhan, dia bilang, haleluya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kalau dalam bahasa saya sendiri, dia yang tidak berdosa telah dibuatnya menjadi berdosa karena saya, supaya di dalam Kristus saya menjadi orang yang sempurna. Amin. 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 Saudaraku di dalam Tuhan Yesus, kalau kita hidup di dalam tekanan, kalau kita hidup di dalam ketidakpastian, kalau hidup di dalam perasaan yang bersalah, kalau hidup di dalam luka hati, kalau hidup di dalam kekecewaan, itu sepertinya neraka yang kedua. Sebelum saudara mungkin yang tidak percaya Yesus, sebelum saudara sampai ke neraka, itu saudara sudah hidup duluan di neraka yang pertama. Kenapa saudara hidup yang tidak nyaman? Rumah tangga seperti neraka. Istri salahkan suami, suami salahkan istri, suami kecewakan istri. Sudah tidak ada lagi cinta. Mereka hidup di dalam rumah tangga yang sama, mereka hidup di dalam ranjang yang sama, tapi saat tidur masing-masing bantal, punggung Tuhan yang ketemu, tidak perlu lagi pasang muka. Kenapa saudara di dalam Tuhan? Satu menyakiti satu. Saudara, kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, yang adalah firman Tuhan yang begini, supaya di dalam Dia kita dibenarkan. Artinya saudara, orang yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, itulah sebabnya saudaraku. Makanya engkau harus membangun sebuah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, bukan yang menyenangkan hati istri, suami, hati anak-anak, hati orang lain, hati orang yang kita percaya, yang sahabat kita, bukan. Tapi bangun sebuah kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Setelah saudara
saudara bangun kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Karena tadi kita sudah menjadi orang yang sempurna, orang yang benar, orang yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita ada di dalam atmosfer itu, maka yang kita bangun pola hidup yang benar di hadapan Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus, ini sebuah keyakinan. Kalau saudara tahu diri orang yang benar, langkahmu pasti berbeda, pandanganmu pasti berbeda, konsepmu pasti berbeda tentang dirimu, tentang orang lain. Kalau masih berdosa saja, Kristus sudah mati buat kita supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Apalagi setelah kita terima kehidupan dan lahir baru di dalam kerajaan Allah, saya percaya segala perhatian surga pasti ada dalam hidup saudara. Kenapa? Saudara orang yang benar, orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang menyenangkan Tuhan. Apalagi dengan segala kondisi kehidupanmu, engkau fungsikan segala sesuatu yang ada di dalam dirimu dengan satu motivasi yang tulus bahwa saya mau menyenangkan Tuhan. Apa yang ada pada saya ini bukan milik saya. Saya mau pergunakan ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk kerajaan Allah. Untuk orang lain berkati, untuk orang lain support. Kalau ini konsep saudara, saya percaya saudara orang yang sempurna. Orang yang sempurna dalam pandangan Tuhan. Mungkin bisa engkau keliru, mungkin bisa engkau bersalah. Saya bayangkan apa yang sudah dikatakan oleh Bapak Gembala sekitar 2 minggu yang lalu, minggu pertama itu. Abraham jelas-jelas salah sudah, tapi Tuhan masih bela. Kenapa dia bela? Karena ini Abraham orang pilihan Tuhan. Ini Abraham sahabatnya Tuhan. Abraham adalah anak daripada raja di atas segala raja. Mungkin dia salah. Coba bayangkan saudara di dalam Tuhan. Abraham yang salah, orang lain, raja yang dikutuk oleh Tuhan, raja yang mendapatkan malah berkata 2 kali dia tipu saudaraku. Memang kalau dalam sejarah keturunannya betul, Sarah itu karena anak saudarinya, itu dia saudarinya. Tetapi karena mereka sudah menjadi suami istri, tidak pantas dia menjual istrinya kalau dalam kondisi yang. Tapi saudaraku, yang membuat saya tidak habis berpikir saudaraku, dalam kondisi yang salah Abraham, tapi masih dibela oleh Tuhan. Apalagi kalau kita menjadi orang yang sungguh-sungguh rindu akan Tuhan, mau membangun hidup yang menyenangkan Tuhan. Bagaimana saudara tidak dibela oleh Tuhan? Mustahil saudara. Biarkan orang menyakiti saudara, membicarakan nama saudara, menjelekkan saudara, menggosip saudara, tapi kalau hatimu tetap tulus di hadapan Tuhan, saya percaya engkau pasti dibela Tuhan. Amin. Tuhan yang berbicara, dia memberikan dalam hidupku. Makanya kalau orang ngomong di depan saya, pasti saya dengar. Tapi kalau cuma saya dengar, puji. Karena saya bilang begini, belum tentu yang dia ngomong itu persis seperti orang yang menyampaikannya kepada saya. Bisa dia kurangi, bisa juga tambahkan. Saya renungkan dulu. Kenapa saya renungkan saudara? Karena saya tidak mau disakiti, karena saya tidak mau jadi korban. Kalau saya jadi korban, yang bermasalah apa? Hubungan saya dengan Tuhan. Kalau saya tanggapi omongan orang lain, yang saya benci paling pertama adalah sumbernya orang yang bawa berita itu kepada saya. Kau sahabatku, tapi belum tentu juga. Amin. Apalagi orang yang saudara dengar berita itu pemimpin saudara, orang yang saudara dengar berita itu orang yang menjadi hamba Tuhan, yang menyenangkan Tuhan, yang melayani Tuhan. Jangan percaya dulu saudara. Cek dulu kebenarannya. Kebanyakan orang Kristen itu saling gosip-menggosip, benci-membenci, menyakiti dan disakiti. Karena apa? Dia cepat sekali untuk percaya informasi yang disodorkan dalam hidupnya. Saya ambil sebuah keputusan. Saya bilang apapun informasi yang saya dengar, saya belajar saring itu. Saya belajar untuk merenungkannya. Kalau saya punya kesempatan, saya akan tanya orang tersebut yang menjadi sumbernya dengan cara saya. Supaya apa? Dia juga jangan dikecewakan, dan dia juga jangan percaya apa kata orang tentang saya. Saya belajar untuk menabung yang baik. Kalau saya tabung yang baik,
Amin. Amin. Jadi saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara tahu hidupmu orang yang benar, yang perlu saudara bangun dalam hidupmu sebuah kehidupan bukan menurut pandangan saudara, tapi menurut pandangan Tuhan. Bukan untuk menyenangkan manusia, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Kalau motivasi ini yang saudara bangun, saya percaya engkaulah orang yang diberkati dan menyenangkan Tuhan. Buahnya mungkin belum hari ini, tapi saya percaya masa depanmu pasti penuh pengharapan di dalam Tuhan. Engkaulah orang yang menyenangkan Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab apa? Pola dari surga yang saudara bangun dalam hidupmu. Jangan lihat dulu buahnya. Kebanyakan gagapnya orang Kristen, karena ketika dia bangun kehidupan yang menyenangkan Tuhan, yang dia lihat kapan berbuahnya. Saudara tanam benih jagung saja, tunggu 3 hari baru dia mulai muncul sedikit. Untuk dia tumbuh lagi butuh waktu, untuk dia berbunga lagi butuh waktu, untuk dia berbuah lagi butuh waktu. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk saudara membangun sebuah pola yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, butuh waktu untuk saudara memetik buahnya. Jangan lihat buahnya dulu, jangan lihat hasilnya lebih dulu, tapi lihat dulu pola yang saya bangun benar atau tidak. Kebanyakan orang kan, saya sudah setia dengan Tuhan begini, saya sudah setia dengan Tuhan, ekonomi saya masih terpuruk seperti begini. Saya mau bilang kepada saudara, orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, dia tidak pusing dengan apa hasil yang Tuhan berikan kepada dia. Dia hanya pusing bagaimana saya menyenangkan hati Tuhan, bagaimana saya memuliakan Tuhan, bagaimana saya memasukkan nama Tuhan, bagaimana saya berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana saya memberkati orang lain, bagaimana saya support orang lain, bagaimana saya bisa bekerja sama dengan orang lain dan menyenangkan Tuhan. Tentunya kalau pola ini yang saya percaya di dalam gereja pun kalau pola ini yang kita bangun, tidak mungkin kita menjadikan satu dengan yang lain. Kalaupun ada berita jelek yang kita dengar, jangan cepat percaya. Saya bangun pola ini dalam hidup saya. Saya diam, tapi akan ada waktunya saya tanya dengan sumbernya. Apa benar begini? Apa ada yang tambah? Apa ada yang kurangi? Apa ada yang memengadu domba? Jangan jadi musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut itu baru bahaya sekali sudah. Lepas jangan melayani Tuhan. Bukan itu level hamba Tuhan itu, dan berhentilah saudara melayani Tuhan. Berhenti dari orang Kristen kalau masih ada mau untuk berada di dalam gereja ini dengan satu motivasi jadi musuh dalam selimut. Bukan mengangkat dia punya teman, tapi ketika itu teman ada datang dia gaib. Bukan dia gaya saja supaya rangka dengan dia ikat main-main lagi. Ini setan benaran. Ini bukan hamba Tuhan. Ini bukan jemaat. Ini setan namanya. Amin. 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 Ya, membedakan yang jago itu kalau kita yang jauh pokok saya mati dunia ini. Ini jago ini saya katakan. Amin. Jadi saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 poin ini. Pertama, apa yang mendasari Tuhan telah membuat perkara yang ajaib dalam kehidupan saudara. Saudara sudah menjadi anak yang Bapa di surga. Saudara lahir dalam satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Supaya apa? Supaya saudara hidup daripada sumber-sumbernya Tuhan yang engkau terapkan dalam hidupmu siang dan malam. Saya percaya kalau pola ini saudara bangun, engkau pasti berbuat Tuhan. Yang kedua, tahu hidupmu orang yang benar, karena ada darah Yesus yang menyucikan hidupmu. Engkau orang yang sempurna di dalam Tuhan. Engkau orang yang tidak bercacat celah di dalam Tuhan. Engkau orang yang diberkati di dalam Tuhan. Engkau ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Engkau orang yang diperhitungkan istimewa, berharga, mulia, penting di hadapan Tuhan. Kalau engkau punya konsep 2 poin ini untuk saudara belajar menjalani kehidupan ini, saya pastikan hidup saudara adalah berharga dari saudara orang yang diberkati dan orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan yang memberkati kehidupan saudara. Haleluya. Mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri semua. Jangan punya konsep ke tempat yang lain.